Apa ketiga komponen yang penting untuk diperhatikan yang pernah disampaikan di zaman dulu? Yang pertama adalah karakter, kinerja. Siapapun, apapun posisi kita, mau posisi guru, mau posisi santri, mau posisi dokter, jaksa, pengacara, hakim, karakter diri itu harus dimiliki. Yang kedua adalah yaitu kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Ini harus dimiliki. Ilmu pengetahuan dan kecerdasan harus dimiliki oleh setiap orang. Harus diikhtiarkan secara maksimal oleh siapapun, apapun posisi kita, apapun profesi kita, apapun tupoksi yang diberikan di pundak kita masing-masing. Dan yang ketiga, yang sangat penting adalah bagaimana menyentuh sisi nurani. Bagaimana menyentuh rasa siapapun yang kita ajak berkomunikasi. Karena tidak ada komunikasi satupun, profesi satupun yang lepas dari komunikasi, tidak ada. Guru harus berkomunikasi kepada santrinya, santri harus berkomunikasi kepada gurunya, guru harus berkomunikasi dengan sarana prasarana dan bahan ajar, santri pun harus berkomunikasi dengan sumber ajar, sumber belajar dan sarana prasarana yang ada di sekitarnya. Begitupun dengan dokter nanti kelak kalau akan menjadi dokter harus berkomunikasi dengan pasiennya. Santri sekalian harus bisa berkomunikasi. Nanti ada pasien menghadap sakit jantung, dia menyampaikan bahwa dok saya sakit jantung, Anda sebagai dokter menyampaikan 99% yang masuk rumah sakit ini sakit jantung itu semuanya tidak ada yang selamat. Nah ini nggak boleh. Berarti nggak menyentuh nurani pasiennya. Mestinya dokter itu mengatakan sabar ya Pak, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Bapak harus besar jiwanya, harus besar nuraninya. Insya Allah Bapak diberikan terbaik, pahala yang terbaik ketika Bapak bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu kan membangun jiwanya, membangun hatinya. Ini yang dibutuhkan seorang komunikator. Ini yang dibutuhkan seorang guru. Ini yang dibutuhkan seorang jaksa, seorang pengacara, seorang dokter, seorang pengusaha, dan profesi-profesi yang lain yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga tadilah yang kadang terlupakan bagi kita, baik seorang guru, seorang staf, karyawan, dan siapapun, apapun profesi kita. Ini kadang terlupakan. Bagaimana menyentuh nurani kita, bagaimana menyentuh jiwa. Karena yang ada di depan kita bukanlah benda mati. Yang ada di depan kita bukanlah batu yang keras kepalanya. Di depan kita bukanlah roti yang lembek sekali. Tapi di depan kita adalah jiwa-jiwa. Di depan kita adalah ruh. Ruh yang butuh pengarahan secara ruh, yang butuh pengarahan secara jiwa. Bahkan asasi sekalian, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam bab 3 tentang profesionalitas, azas dari bab 3.1 adalah panggilan jiwa, bukan panggilan jadwal. Jadi mengajar itu adalah panggilan jiwa. Belajar pun adalah panggilan jiwa, bukan karena jadwal. Kalau ini kita pahami, kalau kita ini paradigmakan dan internalisasikan dalam diri kita, maka saya pikir kita akan meminimalisir keterlambatan, baik ustadz, guru, staf karyawan maupun santri-santri. Kita akan meminimalisir ketidakfokusan. Ini undang-undang yang mengatakan, apalagi kalau kita berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Allah mencintai orang-orang yang melakukan sebuah pekerjaan itu dilakukannya dengan itkon. Itkon itu bersungguh-sungguh, tuntas, serius, fokus, teliti, melakukan kegiatan sepenuh hati. Hari ini saya ini masih kelas 7. Baik, masih kelas 7. Saya ini baru kelas 8. Oke. Saya kelas 8. Saya ini baru kelas 9. Yes, saya baru kelas 9. Tetapi antum, santri-santri ini, anak-anak sekalian, anak-anakku sekalian, ini harus betul-betul memanfaatkan waktu yang tersebar ini, memanfaatkan kesempatan yang ada di hadapan kita untuk bisa berbuat baik, untuk bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Karena Albina itu laboratorium segala ilmu, disiplin ilmu. Belajar Al-Quran ada ustadznya. Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris ada ustadznya. Belajar matematika ada ustadznya. Belajar IPA ada ustadznya. Komplit, lengkap.
maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Lengkap untuk bisa belajar, lengkap untuk bisa fokus, lengkap untuk bisa disiplin, lengkap untuk bisa konsentrasi. Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi Ma'had kita ini laboratorium, semuanya ada. Makan juga sudah disiapkan, lengkap. Ibadah apalagi? Jadi semua ornamen, semua elemen, ya, semua warna-warni ilmu pengetahuan dan teknologi itu dieksplor dan disiapkan di Albina Islamic Boarding School. Maka beruntunglah anak-anakku ini bisa belajar di ma'had yang tercinta ini, Albina Islamic Boarding School. Sangat beruntung. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik.